Hai Virgo, kita coba cari tahu yuk apa yang mungkin akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang tahun 2025. Karena menurut astrologi ada banyak banget transit penting yang akan mempengaruhi hidup kalian, kita semua sih, apapun zodiaknya di sepanjang tahun 2025, terutama ketika North Node masuk ke Pisces dan South Node itu akan pindah ke sign kalian atau ke zodiak kalian. Ada banyak perubahan yang akan terjadi terutama di area relasi atau hubungan dengan orang lain, karir, dan spiritualitas. Oke, penasaran? Jadi jangan kemana-mana. Tahun 2025 itu adalah waktu untuk kamu mendefinisikan ulang apa makna hidupmu. Mendefinisikan ulang segala hal tentang karir, hubungan, dan bagaimana cara kamu memaknai iman kamu serta spiritualitas. Yang paling penting itu adalah seperti aku bilang tadi, ketika North Node masuk ke Pisces dan South Node masuk ke Virgo, aku sambil ngeliat contekan supaya fokus di catatanku sendiri di laptop. Ketika North Node masuk ke 7 house kamu, dan ini ada kaitan dengan hubungan dengan orang lain, itu akan berubah banget di tahun 2025. Baik itu hubungan profesional, hubungan romantis, maupun hubungan pertemanan. Kamu akan belajar tentang gimana cara lebih mempercayai orang lain dan membuka diri untuk koneksi-koneksi atau hubungan yang lebih sehat, hubungan yang lebih dalam. Dan kamu akan belajar tentang pentingnya membuka hati dan berani menyimbangkan antara logika dan intuisi. Karena ketika saat waktu itu masuk ke area kamu, kalian pun akhirnya akan belajar banyak tentang kalau kamu terlalu overthinking berkelanjutan, it's not gonna take you anywhere. Itu nggak akan bawa kamu kemana-mana. Kalau kamu terlalu perfeksionis, kamu gak akan bahagia, dan kamu akan sadar di tahun 2025 kalau hidup itu bukan tentang mengejar kesempurnaan baru kamu bisa bahagia, tapi tentang gimana cara kamu bisa mensyukuri setiap detik, setiap waktu, setiap menit yang mungkin kamu miliki dalam hidup. Karena 2025 itu akan mengajarkan, tadi aku bilang, keseimbangan antara logika dan emosi kamu. Ketika kira kamu bisa menghargai sisi diri kamu yang menginginkan keharmonisan tanpa kesempurnaan, terus kamu lebih percaya lagi sama intuisi kamu lebih percaya lagi sama kata hatimu, kamu akan menemukan makna keharmonisan dalam menjalin hubungan dan menjalin relasi dengan orang lain. It's not about chasing perfection. Dan ketika Saturn itu akan transit di Aries nih, itu akan berdampak ke 8th house kamu, begitu juga dengan Neptune yang akan transit juga ke Aries, itu juga jelas akan berdampak ke 8th house kamu. 2025 adalah tahun atau masa transformasi mendalam, terutama di area keuangan atau shared money, keuangan bersama, keuangan yang kamu bagi dan kamu urus dengan orang lain, koneksi emosional, dan penyembuhan batin. Kalau kamu punya trauma atau luka tentang komitmen, trauma tentang hubungan, trauma tentang kepercayaan, trauma tentang kehilangan, tahun 2025 akan jadi tahun dimana kamu perlu menghadapi luka dan trauma itu supaya kamu akhirnya bisa benar-benar bebas dari bayang-bayang luka dan trauma tersebut. Kamu mungkin bisa merasa ditantang untuk lebih dewasa dalam menangani segala hal tentang komitmen jangka panjang, tanggung jawab jangka panjang, atau pengelolaan aset bersama. Bisa jadi kamu bisa dapat uang dalam bentuk warisan, atau kamu bisa dapat uang dalam bentuk bonus. Tapi kalian juga bisa belajar banyak ya tentang segala hal tentang mental health, kesehatan mental, ketahanan mental, bahkan kepercayaan atau trust dengan orang lain. Tipsnya buat kalian adalah jangan takut untuk membangun struktur atau stabilitas yang lebih kuat dalam hubungan kamu dengan orang lain. Jangan takut buat belajar lebih percaya sama orang lain, karena nggak semua orang yang hadir dalam hidup kamu tujuannya cuma buat nyakitin kamu aja. Dan kalau kamu merasa kamu butuh untuk membuat keputusan penting terkait investasi, coba buat keputusan yang memang sudah kamu pertimbangkan matang-matang. Coba buat keputusan yang memang sudah kamu calculate matang-matang. Ketika Neptune itu akan transit di Aries juga di 8th house, mungkin kamu akan belajar banyak tentang spiritualitas, tentang iman, tentang gimana caranya melepaskan kontrol atau kendali agar kamu tidak merasakan perfeksionisme atau kesempurnaan. Dan kamu akan belajar kalau misalnya manusia bisa berencana, pada akhirnya tetap Tuhan yang beracara. Kita bisa bikin plan A, B, C, D, Z, bla 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 bla, tapi seringnya dalam hidup kita perlu belajar tentang esensi
melepaskan kontrol, melepaskan kendali, dan tidak memaksakan apa yang kita pikir ideal atau apa yang kita pikir sempurna itu harus jadi kayak gitu dalam hidup. Karena Tuhan yang menentukan, ada kekuatan ilahi yang bekerja di belakang layar. Ada Tuhan yang lebih dulu sudah mengatur dan mengontrol sih. Bukan berarti kita pasif sih. Aku rasa bukan berarti kita pasif. Seperti aku bilang tadi, kalian tuh akan sadar kalau misalnya logika kamu tanpa dikombinasikan dengan iman itu nggak akan jadi apa-apa. Dan ketika Uranus transit di Gemini di 10th house kamu, mungkin akan ada perubahan besar terkait karir. Bisa jadi promosi, perubahan jalur karir, perubahan pekerjaan, perubahan arah, atau bahkan kamu dapat kesempatan buat bekerja di bidang-bidang atau di tempat-tempat yang lebih progresif. Kalau selama ini mungkin kamu ngerasa kayak lingkungan kerja kamu tuh stagnan dan gak bawa kamu kemana-mana, di 2025 mungkin kamu juga jadi lebih tertarik buat mengeksplorasi bakat kamu, atau kamu tertarik buat negosiasi gaji, atau kamu tertarik buat mencoba pekerjaan yang selama ini gak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tapi ternyata kalau kamu berani coba itu, kamu malah ngerasa, oh ternyata ini bisa kasih aku kesempatan buat mengasah bakat aku ya, mengasah potensi aku, mengasah talenta aku. Dan ketika Jupiter transit ke 11th house kamu, tahun 2025 tuh akan jadi tahun dimana kamu bisa memperluas jaringan sosial kamu, networking kamu, bisa mencapai mimpi-mimpi yang lebih besar, dan bisa membangun lingkungan pertemanan atau lingkungan komunitas yang lebih mendukung, lingkungan pertemanan atau komunitas yang lebih setia. Kalau selama ini mungkin kamu juga ngerasa kayak teman-teman kamu tuh kurang suportif, orang-orang sekitar kamu kurang suportif. Mereka cuma mau ada di sekitar kamu atau mau mendampingi kamu ketika kamu sukses. Jadi ketika kamu rasa kamu lagi di bawah, gak ada yang nemenin kamu. Tapi 2025 tuh akan menunjukkan ke kamu mana teman-teman yang benar-benar teman, dan mana mimpi-mimpi atau harapan yang memang layak kamu perjuangkan, layak kamu pertahankan. Kamu akan sadar di tahun 2025 tentang mana sih orang-orang yang memang tulus mendukung kamu, dan apa makna sahabat buat kamu. Mungkin kamu akan lebih tertarik dan terinspirasi untuk bekerja sama dengan orang lain, atau bahkan kamu akan menemukan mentor. Bisa jadi ditemukan secara online, virtual, atau dengan orang-orang yang lebih tua, yang akhirnya mentor itu atau tim itu atau komunitas dan teman-teman baru kamu itu akan mengarahkan kamu ke kesuksesan yang lebih sejati, lebih sustainable, lebih jangka panjang. Karena transit di 2025 itu akan jadi kesempatan dimana kamu akhirnya mau untuk dream bigger dreams, bermimpi yang lebih besar, atau memimpikan mimpi-mimpi yang lebih besar. Atau bahkan kamu bisa tertarik juga untuk mencoba proyek-proyek baru, mencoba kesempatan-kesempatan bisnis baru, atau mencoba lebih banyak charity, atau mencoba untuk lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang lebih fruitful. Oke, gak kerasa udah 8 menit. Tapi aku rasa ini dulu semua yang bisa aku bagikan buat kalian kali ini. Fokus kalian di tahun 2025 itu adalah jangan takut untuk menyambut perubahan, jangan takut untuk menyambut transformasi yang mungkin akan membawa kamu ke another level in life. Dari mungkin aspek hubungan yang lebih dalam, karir yang akan berkembang, terus lingkungan pertemanan yang akan diperbaiki, mimpi-mimpi yang mungkin jadi kenyataan. Karena ini bukan waktu buat kamu main aman, ini bukan waktu untuk kamu ya gitu-gitu aja dalam hidup. Atau kalau kamu tertarik untuk menggali lebih dalam lagi tentang gimana sih dampak personal sesuai birth chart kamu, atau kamu pengen energi cek lewat tarot, astrologi, atau oracle deck, you know where to find me. Kamu tahu di mana harus cari aku. Langsung aja follow ke Instagram Relation Bracelets dan cek ketersediaan slot entah lewat Instagram atau lewat WhatsApp. Tapi aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. I know 2025 is gonna be a great year for you. Aku yakin kok 2025 akan jadi tahun yang bagus dan hoki buat kalian semua. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.